semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itulah kita ada saat ini untuk menyembah Dia. Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, jadi kebenaran, kekuatan kepada kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat aku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, kami sembah nama-Mu, ditinggikan dan dimuliakan. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kiranya sekaya-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, mari kita naikkan sekali lagi lagu ini sebagai ungkapan kita hanya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi adalah satu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, Tuhannya sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib. Saya serahkan firman Tuhan pada hamba-Nya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
pagi hari ini kami rindu baca kebenaran firman Tuhan. Bila kau bicara pada kami pada pagi ini, kami dan kuasa penuh hati dan pikiran kami Tuhan, kesumikan kami belakang salibmu dalam nama Yesus dan Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apakah ada sukacita? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman. Kita buka dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira Adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini dikatakan bahwa artinya sukacita adalah obat yang ampuh bagi jiwa dan tubuh kita. Perasaan dan semangat yang patah justru merusak dan melemahkan seseorang secara fisik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya kita memiliki hati yang bersukacita dan gembira. Efek positifnya yang dapat menyembuhkan tubuh kita baik secara mental maupun secara fisik ya. Kegembiraan mengarahkan pada kesehatan lebih baik ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, menunjukkan dampak negatif dari keputusasaan, kesedihan yang mendalam. Semangat yang patah dapat melemahkan tubuh kesehatan seseorang seolah akan mengeringkan kekuatan hidup kita. Kita lihat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, namun di tengah tantangan dan tekanan hidup, kebahagiaan seringkali terasa sulit dicapai. Kita mengajarkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang ampuh untuk menghadapi berbagai keadaan. Apalagi kita lihat pada akhir zaman pada saat ini banyak terjadi hal yang menimpa kita, banyak kesulitan yang kita hadapi. Yang kita lihat masalah keuangan saja. Karena masalah banyak keuangan itu banyak orang yang terjadi pada saat ini, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi sesuatu di luar keinginan kita. Apalagi sekarang sudah banyak demo di mana-mana seperti itu. Karena apa? Banyak hal yang kita alami seperti itu. Nah, kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari kesenangan duniawi, tetapi dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekarang kita mau pilih, apakah kita memiliki hati yang gembira atau semangat kita patah. Kita lihat di sini bahwa dalam keadaan dunia yang sangat-sangat jahat di saat ini, ya, kita mau bergembira atau kita mau bersedih, atau kita mengalami satu keputusasaan. Disinilah Alkitab mengajarkan kita bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Senyuman yang tulus dari hati yang penuh damai bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, tetapi dari sikap kita. Apakah kita menyesal setiap hari? Apakah kita memiliki kebahagiaan? Memiliki sesuatu di luar itu. Jadi kita meresponi kehidupan yang penuh. Dalam kehidupan kita ini, kita meresponi dengan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dengan hati yang bersukacita karena kebahagiaan seperti itu berasal dari Tuhan. Kita belajar ada 5 hal itu. Kebahagiaan sejati berdasarkan Alkitab. Yang pertama, bersyukur dalam segala hal. Bersyukur adalah kunci utama kebahagiaan sejati. Untuk 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, perintah Ibu Gembala bacaannya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini kita belajar untuk kita dapat mencapai rasa sukacita itu, yaitu kita harus mengucap syukur ya. Saat keadaan ini kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita hanya satu, mengucap syukur. Pada saat kita mengalami hal yang baik, kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, itu yang terjadi. Memang hal untuk mengucap syukur memang gampang disebut, tapi itu susah dilakukan. Tapi belajar pada saat ini, kita belajar untuk mengucap syukur untuk apa yang kita alami pada saat kita jatuh, pada saat kita kesulitan, pada saat kita nggak punya hasil. Jadi kita harus belajar mengucap syukur.
Karena mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah kehendaki Allah dan Kristus Yesus bagi kami. Ketika kita belajar untuk bersyukur, kita melihat hidup dan perspektifnya yang lebih positif dan menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan yang baik bagi kita. Sikap bersikap syukur dapat menjadi obat bagi hati yang gelisah dan membuat kita lebih bahagia. Yang pertama itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi itu bukan hanya pilihan, tapi itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita mengucap syukur, maka keadaan kita akan lebih baik. Mungkin hati kita yang gelisah itu kalau mengucap syukur, maka kita membuat kita lebih tenang. Dan saat kita mengucap syukur, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menjaga pikiran yang positif. Apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi perasaan kita. Akhirnya saudara-saudari, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus menjaga pikiran kita yang positif. Tapi kenyataan sekarang ini banyak pikiran yang negatif yang kita alami. Karena mengapa? Orang menyampaikan kata yang baik, kita dengarnya nggak baik. Itulah keadaan dunia, karena iblis mengacaukan segala sesuatu. Karena mengapa? Iblis tidak senang, jadi mulailah ditaruhkan pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin orang menyampaikan sesuatu inspirasinya, mungkin ada orang maksudnya yang baik begitu. Tapi kadang penerimaan teman kita, dia bukan hanya baik, tapi banyak yang salah paham. Karena mengapa? Karena pikirannya sudah negatif. Sekarang kita harus belajar, kita harus menjaga pikiran kita yang positif ya. Jadi kita harus memikirkan apa yang benar, kita harus memikirkan apa yang mulia, apa yang disebut dengan keadaan adil, apa yang disuci, semua yang sedap didengar, semua disebutkan kebajikan, maka patut dipuji. Kita harus memikirkan perkara-perkara tersebut. Karena dengan menjaga pikiran kita tetap positif dan berfokus pada hal-hal yang baik, kita dapat merasakan sukacita sejati yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kasih dan damai. Kasih adalah dasar dan kebahagiaan sejati. Yesus mengajarkan dalam Yohanes pasal 3:24 katakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita harus belajar satu sama lain, kita harus mengasihi baik musuh kita mengasihi sesama teman kita, sahabat kita. Disinilah kita dapat melakukan segala sesuatu karena kita mau hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Hidup dalam kasih tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang sekitar kita. Kasih yang tulus adalah obat yang menyembuhkan hubungan dan membawa damai dalam kehidupan. Selanjutnya itu, kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sumber utama kebahagiaan sejati adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat sementara senantiasa. Disinilah kita harus belajar membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mulai belajar, kita harus berdoa, kita mencari Tuhan. Kalau kita ingin mendapat sukacita, kalau kita ingin mendapatkan suatu pikiran-pikiran kita yang positif, pada saat ini kita harus mencari Tuhan. Karena saya belajar ada satu hal di situ. Kita lihat bahwa banyak hal yang terjadi pada saat ini. Maka dikatakan kita harus bangun pagi begitu, tidak bangun. Mungkin mulai jam 12 itu peperangan terjadi, peperangan dalam roh. Karena mengapa? Disitulah iblis menaruhkan pikiran-pikiran yang jahat dalam pikiran hati kita. Mungkin pada saat itu Tuhan mengingat kita, dan Roh Kudus bicara kepada kita, kalau kita gelisah maka kita harus bangun. Karena hal itu yang terjadi terbuka oleh iblis pada tengah malam. Seperti ini pikiran dibilang si A, si B, si C. Hal itu yang ditanam oleh iblis. Maka kita harus belajar, kita harus mencari Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita dekat kepada Tuhan. Dari jam 12, jam 1, 2, 3. Disitulah banyak hal. Saat manusia, banyak kita, anak-anak Tuhan saat tidur. Maka itulah iblis itu berjalan keliling-keliling. Maka ditaburkan hal yang negatif. Kalau kita memang kita peka, maka kita berdoa supaya hal yang negatif itu Tuhan halaukan.
Disinilah kita belajar bahwa kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, apalagi di akhir-akhir pada saat ini, yang baik akan semakin yang baik, yang jahat akan semakin jahat. Disitulah kita harus belajar, kita peka, kita baca firman Tuhan. Memang itu berat, tapi kita belajarlah, tidak banyak baca, 1 ayat saja pun sudah cukup. Disitulah Tuhan akan mengingatkan kita kembali, kita membangun hubungan baik kita kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan memiliki satu hati yang gembira. Yang kelima itu menjalani hidup dengan tujuan. Kebahagiaan seperti yang juga ditemukan dalam menjalani hidup dengan tujuan yang diberikan Tuhan. Untuk itu kami minta bergembala baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman itu, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sini kita lihat bahwa kita harus menjalani hidup ini, ya, karena kita memiliki satu tujuan, karena Tuhan memberikan kepada kita rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita harus memiliki hati yang gembira, karena itu adalah obat bagi jiwa kita. Hati yang gembira adalah obat bagi kehidupan kita. Pertama, kita harus bersyukur, menjaga pikiran yang positif, hidup dalam kasih, membangun hubungan dengan Tuhan, menjalani hidup dengan tujuan. Kita dapat memiliki kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan. Disinilah dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus belajar memiliki hati yang gembira, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini kita lihat banyak hal yang terjadi. Kalau itu adalah pilihan kita, apakah kita memiliki hati yang gembira atau sebaliknya? Kita harus belajar untuk mencari Tuhan. Disitulah kebahagiaan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan, bukan dari kita, bukan dari keadaan dunia. Karena gini, banyak orang mencari damai, ya ke gunung, ke lembah, dan di tempat yang paling susah sekalipun. Banyak hal orang mencari ke kota, mencari kesenangan, banyak diskotik dan sebagainya. Karena apa? Dia akan melalui satu kebahagiaan. Itu pikiran kita sebagai manusia. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini, kita hanya dengan mengucap syukur, dan kita harus menjaga pikiran kita yang positif. Kita hidup dalam kasih, membangun hubungan dengan Tuhan, menjalani hidup dengan tujuan. Disitulah kebahagiaan sejati akan yang kita dapatkan. Banyak hal yang terjadi pada saat ini, karena banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan. Jadi orang banyak putus asa, bahwa pikirannya kalau aku bunuh diri, itu yang terjadi, itu akan lebih baik. Itu pikiran manusia. Karena ngapa? Ini sudah menanamkan panah-panah api sejak. Apa yang terjadi? Dan saat dia bunuh diri, akhirnya bukannya dapat kebahagiaan, akhirnya dia dibawa ke api neraka. Disitulah kita lihat bahwa banyak orang mengalami keputusasaan, bahwa hal itu akan mengeringkan tulang kita. Saat itulah Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki hati yang gembira, itulah obat yang manjur. Marilah kita jalani hidup ini dengan sukacita, dan biarkanlah hati kita gembira menjadi obat bagi jiwa kita. Jika kita memilih hidup dengan hati yang gembira, kita juga menjadi terang bagi orang lain. Sukacita yang sejati bukan hanya menguatkan diri kita sendiri, tetapi juga menginspirasi dan membangun orang di sekitar kita. Kita baca firman Tuhan bersama-sama, Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kutakan, bersukacitalah. Marilah kita terus melangkah dengan iman, menghadapi setiap tantangan dengan pengharapan, dan membagi kasih Tuhan kepada dunia ini dengan hati penuh sukacita. Kita bukan hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan berkati. Itu firman Tuhan kepada hambanya. Kita akhiri ini, yaitu kita nyanyi hati yang gembira adalah obat. Dan puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti hati yang berat, tapi semangat dapat berikan tulang. Hati yang gembira
Tuhan, kami sudah dengan firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru. Tambahkanlah di dalam hidup kami agar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa, sebab kami percaya segala sesuatu terjadi, datangkan satu kebaikan pada kami dalam nama Tuhan Yesus.